Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Horor Pinggir Kali. Kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Misteri Kampung Penjaga. Aku tinggal di daerah Kalimantan. Hutan di sana masih terjaga. Walaupun sudah mulai banyak perusahaan yang membabat hutan, tetapi itu hanya beberapa persen dari luas hutan di Kalimantan dan tak akan mempengaruhi ekosistem. Aku juga tak tahu mengapa perusahaan-perusahaan yang mencoba menambang hasil bumi di sini seperti terhalang sesuatu. Seperti ada sebuah kekuatan yang melindungi seluruh hutan ini dari pembabatan liar. Baiklah, aku akan menceritakan sedikit tentang pengalaman yang pernah aku alami saat aku bekerja pada sebuah perusahaan dan bertugas menemukan lokasi yang cocok untuk pembangunan perusahaan. Aku lupa kejadian ini terjadi pada tahun berapa. Yang pasti, itu terjadi di hari Kamis. Hujan terus mengguyur dedaunan dari pohon-pohon yang tersusun indah. Aku bahkan tak sampai hati untuk merusak keindahan alam yang diciptakan Yang Maha Kuasa itu. Namun, tuntutan pekerjaan ini mengharuskanku melakukannya. Aku beserta 3 temanku menerobos hutan di mana kami akan melakukan pengujian dan pemetaan dasar. Kami berangkat dari kampung terdekat dengan bekal seadanya. Tetua di sana menyarankan kami untuk tidak mencoba merusak hutan, atau kami akan menemui hal-hal yang sangat menakutkan. Aku yang memang sedikit tidak percaya akan hal gaib hanya mengiyakan, namun tidak dengan ketiga temanku yang berasal dari luar pulau Kalimantan itu. Mereka hanya tertawa dan mengejek tetua bahwa ia hanya ingin membuat mereka pergi ketakutan. Sekitar 5 km berjalan, akhirnya kami sampai di lokasi yang kami tuju. Di sana kami mendirikan tenda dan mulai melakukan pekerjaan kami masing-masing. Entahlah, tiba-tiba firasatku tidak enak. Apalagi kini hari sudah mulai gelap. Aku menyalakan api unggun untuk menghalangi hewan buas di hutan ini yang mencoba mengincar kami. Kami saling bercerita di sekitar api unggun sambil menunggu mie yang kami rebus matang. Tak terasa 3 menit sudah berlalu. Aku langsung saja menumpahkan mie yang kucampur dengan 2 buah telur ke sebuah mangkuk plastik. Aku mencampurkan semua bumbu dan mulai menyantapnya. Saat sedang asyiknya kami menyantap mie dan bercerita, sebuah suara yang cukup nyaring membuat kami semua waspada. Rino dengan cepat menyambar senapannya yang berada di samping tubuhnya. Dengan lampu senter, kami mencoba memeriksa hal apa itu. Kami melihat sepasang laki-laki dan perempuan. Mereka berdiri berdampingan dengan pandangan kosong. Aku yang penasaran mencoba bertanya kepada mereka. "Kalian sedang apa?" tanyaku. Namun mereka tak menjawab. Aku pun mengulangi pertanyaanku, tapi tetap saja mereka hanya diam membisu. Rino dan Agung pun mencoba mendekat ke arah mereka, dan hal yang membuat mata kami terbelalak terjadi. Mereka memegang kepala mereka dan menariknya ke atas. Kepala itu putus bersama beberapa organ dalam mereka. Kami semua hanya bisa berdiri mematung. Kaki kami semua gemetar. Tak ada yang bisa kami lakukan dan kami pikirkan. Sebab yang ada di otak kami hanya rasa takut yang bahkan tak pernah kami rasakan seumur hidup. Tiba-tiba suara tawa terdengar dari seluruh penjuru hutan. Daun-daun bergoyang dengan kencangnya, padahal saat itu tak ada angin kencang yang berhembus. Di sampingku, sesosok wanita melayang. Aku bisa menggerakkan tanganku dan menyorotkan lampu dari senter yang kupegang ke arahnya. Dia mengenakan gaun berwarna merah, dan saat dia menatap ke arahku, giginya yang panjang dan seperti gergaji itu membuatku bergidik ngeri. Kami mencoba untuk lari dari situ, namun tak ada yang sanggup untuk menggerakkan tubuh. Sekitar 10 menit, kami melihat semua hal-hal gaib yang mengerikan berkeliaran di sekitar kami.
Namun saat seseorang menepuk pundakku, aku bisa merasakan seluruh tubuhku, dan aku berteriak sekuat-kuatnya. Tangan itu langsung membekap mulutku, dan seseorang berbisik kepadaku, "Jangan berisik." Aku menoleh dan melihat tetua dari desa yang kami singgahi tadi bersama 4 orang yang tak kukenal. Aku meminta tolong pada tetua untuk menyadarkan ketiga teman-temanku. Ia menepuk pundak Niko dan langsung membekap mulutnya. Sama halnya dengan Agung dan Rino. Ia langsung mengajak kami untuk pergi dari tempat itu. Sesampainya di desa, kami langsung disuruh duduk di dekat api unggun. Dan tetua melakukan ritual pada kami. Entah ritual apa itu, tapi cukup membantu kami menghilangkan rasa takut dan syok kami. Kemudian kami disuruh tetua untuk beristirahat di salah satu rumah penduduk sambil menunggu esok pagi. Besoknya kami pulang ke kota dan memberitahukan pada atasan kami apa yang sudah kami alami. Tentu dia hanya tertawa dan mengatakan pada kami bahwa kami tak bisa diandalkan. Jabatan kami diturunkan dan dia sendiri berangkat bersama 5 orang yang dia percaya dan dia pilih untuk menemaninya. Kami hanya bisa melihatnya pergi saat semua apa yang kami ucapkan tak ia gubris. Tugas pemetaan itu sebenarnya hanya berlangsung 2 hari. Tapi sudah 2 minggu, mereka tak kembali dan tak ada kabar. Hal itu disampaikan pada direktur utama, dan dia meminta kami untuk mencari mereka dengan bantuan polisi dan penduduk setempat. Hari itu kami berangkat. Tim kami berjumlah 10 orang, dan dibantu oleh tetua desa yang pernah menyelamatkan kami dulu. Tak butuh waktu lama, ketika sore menjelang, kami menemukan mereka semua terkapar dengan kondisi perut yang terbelah dan beberapa organ dalam mereka tak utuh lagi. Dan hari itu juga, kami mengangkut jenazah mereka ke desa. Rencananya besok kami akan membawanya ke kota untuk dimakamkan, karena kondisi yang tak memungkinkan saat malam hari. Di sana sang tetua menceritakan bahwa hutan ini dijaga oleh sebuah kampung gaib. Sudah banyak yang mencoba untuk merusak hutan ini dengan berbagai macam proyek. Dan hasilnya, beberapa orang ditemukan tewas dan ada juga yang menghilang. Aku bersyukur saat itu, aku bersama 3 temanku bisa kembali dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Demikianlah video kali ini dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.